Mesir bisa picu perang besar Turki dan Yunani di Mediterania. Perang besar diprediksi bakal pecah di Laut Mediterania Timur jika tiba-tiba saja Mesir turut mengerahkan militernya ke perairan itu dan ikut campur dalam masalah sengketa wilayah antara Turki dan Yunani. Prediksi itu diutarakan kepada Divisi Peneliti Timur Tengah dan Afrika dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan (SWP). Stephen Roll dikutip FIFA Militer dari DW Rabu 12 Agustus 2020. Menurut Roll, kehadiran Mesir dalam kondisi ketegangan tinggi di Mediterania bisa memicu terjadinya perang besar karena banyak faktor penting selain hanya permasalahan pengemburan minyak dan gas yang akan dilakukan Turki. Roll mengatakan Turki dan Mesir memiliki kisah perselisihan yang rentan memicu perang besar. Yang terbaru ialah masalah keterlibatan Turki dalam perang saudara di Libya. Di konflik itu Mesir bahkan telah mengerahkan pasukannya untuk memerangi pasukan pemerintahan Kesepakatan Nasional GNA yang didukung Turki. Nah, kisah perselisihan Turki dan Mesir yang paling membekas ialah terkait kudeta Mesir. Ini kembali ke kudeta militer 2013 di Mesir yang menargetkan Ikhwanul Muslimin yang berkuasa, kata Roll. Kala itu, kata dia, Kairo menuduh Turki menduduki Ikhwanul Muslimin. Dan itu benar, banyak anggota senior Ikhwanul Muslimin berada di pengasingan di Turki. Kepemimpinan Mesir merasa sangat terancam oleh Turki yang dituduh merencanakan kudeta balasan, ujar Roll. Sebenarnya dalam sengketa wilayah Mediterania Timur, Mesir terlibat langsung. Hanya saja ketika keterlibatannya baru sebatas ikut menyetujui perjanjian masalah batas wilayah zona ekonomi eksklusif dengan Yunani. Namun hingga detik ini, Mesir tak mengerahkan pasukannya seperti yang dilakukan Turki dan Yunani ke Laut Mediterania Timur. Ketegangan di Laut Mediterania Timur memuncak setelah Turki memutuskan melanjutkan eksplorasi survei sismik yang digagas stasiun Antalya Navtex di selatan dan timur Pulau Castellorizo Yunani. Proyek ini sempat ditunda Turki karena adanya tantangan dari Yunani terkait kesepakatan pada zona ekonomi eksklusif. Malah Turki mendadak mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Laut Mediterania menyusul adanya kesepakatan antara Yunani dan Mesir terkait ZEE. Turki tak terima atas kesepakatan itu dan menggelar latihan perang dengan sandi Operasi Navtex. Dan yang terbaru, Turki sengaja menantang angkatan bersenjata Yunani dengan menyebarkan foto-foto penampakan kapal eksplorasi seismik Orakris yang sudah beroperasi lagi di Laut Mediterania. Namun kapal Orakris berlayar dalam pengawalan ketat kapal-kapal perang militer Turki. Sementara itu situasi di Laut Mediterania Timur mencekam. Kapal-kapal perang Yunani terus mengawasi pergerakan kapal Orakris dan rombongan kapal perang Turki. Jarak armada perang kedua negara juga sangat dekat dan rentan terjadi konfrontasi senjata. Turki akan tetap lanjutkan operasi Cloud Tiger di Irak. Pemerintahan Turki sepertinya tidak ambil pusing dengan protes keras Irak pasca insiden pembunuhan 2 jenderal komandan penjaga perbatasan Irak Utara yang dilakukan oleh pesawat tanpa awak atau drone Angkatan Udara Turki 2 hari lalu. Ankara justru menegaskan akan tetap melanjutkan operasi Cloud Tiger atau operasi penyisiran kelompok militan Kurdi yang saat ini banyak berada di Irak. Turki akan melanjutkan operasi lintas batasnya terhadap militan Kurdi di Irak Utara jika Baghdad terus mengabaikan kehadiran militan di wilayah tersebut. Ini dikatakan Kementerian Luar Negeri Turki seperti yang dikutip oleh FIFA Militer dari Reuters pada Kamis hari ini. Sebagaimana diketahui, militer Turki sejak beberapa bulan lalu sangat intensif melakukan serangan baik serangan udara maupun serangan darat yang ditujukan kepada kelompok Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang diklaim mereka sebagai kelompok teroris Turki. Militan Kurdi berbasis di wilayah Tenggara dan wilayah utara Irak. Terakhir, pada hari Selasa kemarin Angkatan Udara Turki mengirim sebuah pesawat tanpa awak atau drone ke arah perbatasan Irak Utara. Drone Turki itu telah menjatuhkan rudal dan mengarah kepada kendaraan militer penjaga perbatasan Irak. Akibat serangan itu, 2 orang jenderal penjaga perbatasan Irak Utara dan seorang prajurit lainnya yang mengendarai kendaraan militer Irak tewas di tempat. Sebagaimana diberitakan oleh FIFA Militer sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional Irak marah besar
atas insiden penyerangan pesawat tanpa awak Turki tersebut. Mereka menyatakan perbuatan militer Turki itu telah melanggar konstitusi Irak dan Irak tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Irak berkomitmen pada kebijakan bertetangga yang baik dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara, dan bahwa konstitusi Irak menegaskan bahwa itu tidak akan menjadi tempat duduk atau koridor untuk setiap agresi atau penargetan negara tetangga, dan tidak akan membiarkan tanahnya digunakan sebagai titik awal untuk melakukan operasi teroris terhadap negara-negara tetangga, terutama Turki, tulis Dewan Keamanan Nasional Irak. Gawat, kapal perang Prancis dan frigat Yunani hadang Turki. Armada gugus tugas Angkatan Laut Prancis yang terdiri dari kapal Prancis Tonnerre dan frigat Lafayette hari ini sudah tiba di perairan Mediterania. Kapal perang Prancis itu dikabarkan sudah bertemu dengan 4 kapal perang Angkatan Laut Yunani di wilayah Laut Mediterania Timur, atau wilayah yang sama dengan operasi militer Navtex Turki yang dianggap ilegal oleh Yunani. Namun sayangnya, pihak otoritas Yunani tidak mengatakan kedatangan kapal perang Prancis itu untuk membantu Yunani menghadang kegiatan militer Turki di wilayah zona eksklusif ekonomi atau ZEE Yunani itu. Otoritas Yunani berdalih pertemuan kapal perang Prancis dan Yunani di Laut Mediterania itu dalam rangka latihan angkatan laut gabungan dalam konteks kerjasama tetap militer antara Yunani dan Prancis. Latihan tersebut termasuk manuver progresif, item perencanaan bisnis bersama, pertukaran citra taktis, komunikasi serta kerjasama pesawat, dan membantu meningkatkan tingkat kesiapan operasional, kemampuan tempur, dan kerjasama para peserta dalam konteks sekutu. Bunyi pernyataan otoritas Yunani seperti yang dikutip oleh Viva Militer dari media Yunani KTG pada Kamis hari ini. Dalam pernyataannya, otoritas Yunani menyebutkan Angkatan Laut Yunani telah mengerahkan 4 kapal perang jenis fregat, yaitu fregat Yunani Spetsai, fregat Aegeon, fregat Limnos, dan fregat Kontoriotis. Sementara 2 kapal perang Prancis yang melakukan aktivitas bersama Yunani adalah fregat Prancis Tonnerre dan fregat Lafayette. Diberitakan Viva Militer sebelumnya telah mengirim 2 pesawat tempur Rafale dan pesawat mengangkut militer CH-130 di Pangkalan Udara Souda, Siprus. Kedatangan armada tempur Prancis itu sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan meningkatkan kehadiran militernya di Mediterania Timur untuk mendukung kawasan ZEE Yunani. Macron juga meminta Turki untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas di perairan sengketa yang telah meningkatkan ketegangan dengan Yunani. Sebagaimana diketahui, militer Turki sejak beberapa bulan lalu sangat intensif melakukan serangan, baik serangan udara maupun serangan darat, yang ditujukan kepada kelompok Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang diklaim mereka sebagai kelompok teroris Turki. Militan Kurdi berbasis di wilayah Tenggara dan wilayah utara Irak. Terakhir, pada hari Selasa kemarin, Angkatan Udara Turki mengirim sebuah pesawat tanpa awak atau drone ke arah perbatasan Irak Utara. Drone Turki itu telah menjatuhkan rudal dan mengarah kepada kendaraan militer penjaga perbatasan Irak. Akibat serangan itu, 2 orang jenderal penjaga perbatasan Irak Utara dan seorang prajurit lainnya yang mengendarai kendaraan militer Irak tewas di tempat. Sebagaimana diberitakan oleh Viva Militer sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional Irak marah besar atas insiden penyerangan pesawat tanpa awak Turki tersebut. Mereka menyatakan perbuatan militer Turki itu telah melanggar konstitusi Irak dan Irak tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Irak berkomitmen pada kebijakan bertetangga yang baik dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara, dan bahwa konstitusi Irak menegaskan bahwa itu tidak akan menjadi tempat duduk atau koridor untuk setiap agresi atau penargetan negara tetangga, dan tidak akan membiarkan tanahnya digunakan sebagai titik awal untuk melakukan operasi teroris terhadap negara-negara tetangga, terutama Turki.